Buzzer politik. Sebuah kata yang populer di Indonesia seiring dengan maraknya fenomena polarisasi masyarakat, yaitu pendukung kubu petahana dan kubu oposisi. Menurut riset CIPG, sejak tahun 2017, buzzer di Indonesia telah digunakan secara masif sejak 2012 dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Selanjutnya, jasa buzzer ini digunakan pada berbagai kontestasi politik seperti Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Istilah buzzer ditujukan untuk para individu atau kelompok yang bekerja melalui akun sosial media dengan reputasi tak jelas untuk mendengungkan berbagai isu dengan beragam tujuan. Bisa untuk marketing hingga tujuan politik. Di Indonesia sendiri, definisi kata buzzer bergeser dan seringkali dikonotasikan untuk menyebut para individu influencer yang setara mendukung pihak pertahanan atau pihak oposisi. Meluasnya definisi kata buzzer tak lepas dari dinamisnya pekerjaan ini menggunakan berbagai media. Buzzer yang berkelompok bisa saja menggunakan bot akun Twitter, yang dalam sekali klik bisa mencuit ribuan tweet. Dalam beberapa jam saja, tweet tersebut muncul sebagai trending topik. Ada juga akun-akun yang membombardir komentar di berbagai media massa untuk mengaburkan pandangan masyarakat. Sedangkan buzzer yang reputasinya jelas atau influencer seringkali membuat beragam konten seperti teks hingga video untuk menyuarakan suaranya. Layaknya lebah, buzzer berdengung membuat bingung masyarakat. Sifatnya yang persuasif dan konten yang menarik, tak jarang menggiring opini publik yang memantik perdebatan di kolom komentar. Menurut penelitian Universitas Oxford, Indonesia merupakan satu dari 70 negara yang menggunakan buzzer untuk berbagai kepentingan, tak terkecuali politik. Dalam menjalankan aksinya, buzzer di Indonesia menggunakan bot dan manusia secara langsung. Penelitian ini juga mengemukakan penghasilan buzzer di Indonesia cukup menggiurkan dengan pendapatan berkisar 1 hingga 50 juta rupiah. Negara-negara yang mengakui menggunakan buzzer seperti Cina, Kamboja, Iran, dan Israel. Para buzzer diakui secara resmi dan diatur oleh otoritas lembaga di negara-negara tersebut. Di Indonesia sendiri, pihak istana menolak klaim kalau pemerintah menggunakan jasa buzzer. Namun, negara mengakui menggunakan jasa influencer untuk sosialisasi beragam program pemerintah. Pihak istana mengklaim buzzer dan influencer adalah dua hal yang tidak boleh diartikan sama. Menurut Indonesian Corruption Watch, pemerintah menganggarkan budget 90,45 miliar rupiah sejak 2017 untuk membayar para influencer. Angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Lalu, bagaimana buzzer bekerja memecah belah kita? Bagaimana cara menyikapi maraknya buzzer? Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana buzzer memecah belah masyarakat dan bagaimana cara menyikapi buzzer. Meski hal ini bukan termasuk pembahasan pengembangan diri, tapi menyikapi buzzer merupakan cara mencerdaskan diri agar lebih baik dan tak mudah dipolarisasi oleh para buzzer pesanan petahana atau oposisi. Buzzer bekerja mendengurkan berbagai isu, layaknya lebah dalam menjalankan aksinya. Buzzer bisa membuat bising internet dengan kampanye yang mereka inginkan. Mereka dapat melakukan negatif campaign, tapi tidak bisa melakukan black campaign. Negatif campaign merupakan kampanye negatif yang ditujukan untuk memunculkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu. Adapun black campaign merupakan kampanye fitnah atau berita hoaks yang tak berdasar. Buzzer sendiri sejatinya tidak melanggar hukum. Adapun konten yang mereka buat dapat dituntut jika mereka melanggar UU ITE. Dalam menjalankan aksinya, para buzzer bisa membingungkan masyarakat. Isu yang sedang ramai dibicarakan mungkin merupakan ulah buzzer dalam mendominasi media sosial. Para buzzer bisa menyerang para target dengan bukti-bukti sedemikian rupa. Opini yang sifatnya menggiring publik dilakukan dengan data-data yang seolah-olah valid, tapi cacat secara logika. Imbasnya, masyarakat awam hingga akademisi sangat mungkin menjadi target buzzer. Alih-alih mencerdaskan, para buzzer ini akan membentuk polarisasi di masyarakat yang mengundang perdebatan panjang. Buzzer ini juga dapat merusak kebebasan berekspresi dan berbicara. Para buzzer seringkali menyerang mereka yang vokal mengkritik pemerintah. Imbasnya, tak sedikit para kritikus pemerintah menjadi segan untuk menyuarakan pendapatnya di media sosial. Pembunuhan karakter oleh para buzzer nyatanya telah memecah belah banyak orang.
Kita yang awalnya mungkin merasa melek literasi politik, ternyata tak lebih dari target potensial para buzzer. Kita yang sering berdebat masalah bangsa, bukan tidak mungkin adalah akumulasi buzzer memainkan psikologi halayak. Dengan massa dan media yang terstruktur dan masif, buzzer bisa menaikkan isu, menenggelamkan isu yang tak diinginkan, dan membunuh karakter para targetnya. Para kritikus mungkin bisa saja dicap intoleran, radikal, hingga dikuliti kehidupan pribadi. Akhirnya, buzzer telah merajai dan menuntun bagaimana masyarakat berpikir. Tanpa sadar, opini kita terbentuk dari narasi-narasi penuh cacat yang dibuat para buzzer. Lalu, bagaimana menyikapi fenomena buzzer politik di Indonesia? Pertama, jangan terjebak narasi. Para buzzer pintar memainkan kata dan data. Mereka tak segan membandingkan berbagai isu untuk melancarkan aksinya. Saat kamu membaca narasi yang mereka buat, kamu mungkin saja terbawa oleh data-data yang disajikan. Hal tersebut seolah-olah ada benarnya, namun cacat secara logika. Perbanyak literasi dan melihat konteks utuh permasalahan secara luas dapat membuka pikiranmu kalau narasi buzzer nyatanya hanya menggiring opini publik. Jika kamu masih kesulitan menelaah narasi yang mereka buat, bacalah informasi dari media massa konvensional yang telah teruji kredibilitas dan netral dalam meliput berbagai isu. Kedua, sadari, ini hanyalah permainan elit politik. Banyaknya perdebatan dan narasi yang mereka buat adalah pesanan dari elit politik. Kamu tak perlu menganggap hal ini serius. Meski kamu mencoba memberikan pandanganmu dan itu benar, nyatanya mereka bekerja sistematis dan dengan mudah menenggelamkan kebenaran dengan narasi yang membabi buta. Saat membaca narasi yang kamu nilai sebagai negatif campaign, tinggalkan dan blokir akun-akun tersebut. Tak ada manfaat yang berarti saat kamu adu argumen dengan para buzzer politik. Ketiga, buat narasi pembanding. Jika kamu melek literasi dan ingin mendukung nilai-nilai demokrasi, tak ada salahnya kamu memberikan counter opinion terhadap narasi yang buzzer buat. Tak jarang masyarakat juga disadarkan dengan narasi-narasi baru yang fresh dan berbeda dari suara buzzer. Dengan memberikan pandanganmu, kamu mungkin saja telah menyadarkan banyaknya warganet yang terjebak dalam polarisasi hasil pesanan para elit politik negeri. Nah, itulah sekilas cara menyikapi buzzer politik yang selalu memantik argumentasi dan polarisasi di warganet negeri. Yuk terus edukasi diri dan jangan terbawa narasi logika falasi yang dibuat buzzer pesanan elit politisi. Jangan tunda untuk like, komen, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.